Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar. Dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini, karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0.
kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk
memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik. Bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida, dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah
partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll
di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti. Meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian. Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers jelang pertandingan, bahwa
target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM. Wakil dari Singapura ini di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah,
Secara belak-belakan, Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik. Bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida, dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik
di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenso Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tapares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tapares
mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya, umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaija ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya, kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan
pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen, sama seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini
karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh Marpan CS. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 3-5-2. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak
diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya, ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida, dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker,
Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi
yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga
Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tavares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tavares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya,
Dua penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, dan lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain
sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi
menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogan United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya, kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah.
atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan
bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper, ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 3-5-2. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin.
Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida, dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tavares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya
namun kami memprediksi Saiga Srop akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan
manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hogang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hogang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hogang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin.
Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang
cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian dua penopang di tengah ini ya, dua penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah dan Halim, gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik. Bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava
dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat
Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogan United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin
menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja
sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenso Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh Marpan CS. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar.
Seperti biasa, Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali terus. Ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hogang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu percaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda.
dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tavares yang dimainkan yakni Saki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Saki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya, dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki
skill dribbling yang cukup bagus itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC,
wakil dari Malaysia di Iwayan Dipta PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema
andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nizam, kemudian dua stopper, ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang dua fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian dua penopang di tengah ini ya, dua penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah,
Pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dava Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dava Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat
umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu dan dia banyak menciptakan peluang